Kita bersyukur masih ada orang tua di samping kita. Juga semua yang saya tidak sebutkan satu persatu dari pemerintah Kabupaten Jahukimo, ada Kepala Dinas Perumahan, ya berdiri dulu ini. Ini kita punya Andalan juga. Juga ada Kepala Dinas Pendidikan, aksinya bisa berdiri. Juga pada Fiksilat ini punya peranan penting, berdiri sebagai mahasiswa kita. Mahasiswa sudah tahu ini terlalu berdiri. Ya, terima kasih Bapak Bastianondi, orang tua juga yang selalu mendampingi. Terima kasih juga semua. Ada yang saya kenal, ada yang saya tidak kenal, tapi terima kasih semua bapak-bapak yang ada di depan ini. Pasti orang-orang yang dipercaya dan juga orang-orang penting. Karena itu saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk kehadiran pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, ulang tahun yang ke-25 secara umur masih remaja, tetapi ini bukan umur yang real atau umur yang konkret. Kalau umur yang konkret itu manusia, babi, apalagi pohon, itu kita tahu dari pertumbuhannya. Tetapi kalau umur lembaga itu dia abstrak, jadi tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa rasa. Oleh karena itu umur 25 tahun ini umur yang secara fisik masih remaja atau masih pemuda, tetapi secara pelayanan sudah maju, jauh lebih maju dalam pelayanan di GPI Indonesia. Ya, karena itu kita bersyukur karena STT ini dan Stakin ini menjadi dapur produksi begini. Kalau dapur ini kita lupakan, maka orang akan lapar makanan rohani. Tapi kalau dapur ini diperhatikan, dapur ini dipersiapkan dengan baik, maka ada masa depan. Amanat agung itu akan berjalan, semua perintah itu akan berjalan kalau kita memperhatikan SDT ini dengan baik dan juga Stakin dan juga sekolah kitab yang lain. Karena itu terima kasih kepada para dosen yang dengan setia dalam suka dan duka mengajar mahasiswa. Saya percaya mungkin gaji lambat atau kadang-kadang mungkin hormon kurang, segala sesuatu terjadi. Tapi jangan lupa, kita bukan melayani manusia, kita melayani di kebun anggurnya Tuhan. Ya, itu yang penting sekali. Kebun anggur Tuhan itu tidak pernah berkekurangan. Mungkin selalu kekurangan itu ada, tapi pasti Tuhan akan lengkapi. Karena itu terima kasih banyak untuk semua yang kasih waktu dan pikiran untuk SDT ini. Hal yang penting sekali yang kita semua tahu sebagai mahasiswa dan juga para dosen dan kita semua bahwa ilmu itu kita bisa dapat dari kampus atau sekolah, tetapi pengetahuan itu kita bisa dapat di luar. Kalau ilmu dan pengetahuan itu dipadukan, maka kita akan menjadi orang-orang yang punya kompetitor atau punya kapasitas, orang-orang yang punya kredibilitas. Tanpa kredibilitas kita tidak bisa lihat integritas. Integritas akan tercipta kalau kualitas kita jaga. Kalau kualitas dengan integritas itu tercipta, maka pengakuan itu akan datang dari kawan dan lawan. Begitu. Jadi kepada semua STT mahasiswa yang ada, mari kita sama-sama jaga kualitas. Kemarin saya kasih tahu kepada dalam sambutan di pergantian Dandim di Jahukimo, saya sampaikan juga hal ini bahwa kita di Papua ini orang sudah terbelah dua. Seperti tengah-tengah ini, sebelah sini mereka berbicara tentang otonomi khusus, sebelah sini mereka berbicara tentang merdeka. Tetapi orang Papua pelan-pelan sedang hilang jati diri. Jati diri karena apa? Orang Papua sejati yang jaga tanah dan warisan negeri ini, itu yang menjadi kurang. Begitu. Karena orang sudah terpecah, terbelah dua. Begitu. Nah, mari kita yang hari ini kita kerja yang mengawal tanah dan negeri ini. Begitu. Kita tidak ke sini, tapi harus ada kesadaran yang tinggi bahwa Tuhan kasih kita orang kulit hitam, rambut putih yang Tuhan taruh di tanah ini. Tidak mungkin tiba-tiba kita jadi orang Manado. Tidak mungkin Bim Salabim kita jadi orang Batak. Tidak mungkin kita Bim Salabim menjadi orang Toraja. Begitu. Tapi kita ini harus tahu bahwa integritas kita ini, Tuhan taruh kita di tanah Papua ini untuk
Amin. Ketika kesadaran itu muncul, maka kita akan pelan-pelan bangun kualitas. Selalu bicara kualitas. Begitu. Kita tidak boleh bangga dengan kuantitas. Jadi tidak boleh bangga dengan jumlah yang banyak di mana-mana gini. Itu belum tentu. Suatu saat kuantitas itu bisa hilang. Tapi kalau kita bangun kualitas, kita bangun mutu, maka orang jadi bilang welalero, anyangelo. Bahasa lain bilang apa? Terbukti untuk bahasa lain. Itu baru bisa. Bukan persoalan yang lain-lain. Tidak boleh orang kirim kita lebih banyak ke ideologi. Tapi kita harus tahu bahwa kita punya rumah di mana. Kita identitasnya apa? Kita sukunya apa? Bahasa kita ini apa? Kampung kita di mana? Pelayanan kita di mana? Nah ini yang STT. Mahasiswa harus ranah berpikirnya pada level itu. Sehingga jadi pengingin di daerah terpencil pun pasti tidak kualitas. Begitu. Daerah yang sangat sulit pun di medan perang pasti akan tidak kualitas. Ini yang harus kita bangun sehingga kita dihormati oleh bangsa-bangsa lain di muka bumi. Nah itu ada sama mahasiswa, itu ada di kampus, Karena itu saya dengan senang hati, dengan bangga bisa menyampaikan ini. Saya ini saya terbiasa bicara banyak. Untuk ada David dia lagi kadang-kadang dia intervensi untuk 2 acara. Saya pernah bicara di Daula 11 1 kali, dan sekarang ini saya bicara yang kedua di Gidi. Ya, tapi kemarin juga saya bicara di Ilu juga sedikit, tapi buru-buru. Ya tepuk tangan untuk Ilu. Jadi, ya ini yang penting sekali untuk kita ketahui sama-sama supaya kita bisa ini. Jadi itu yang penting. Jadi kemarin saya juga dalam 17 Agustus juga saya sampaikan hal ini. Jangan pernah jadi orang biasa-biasa. Harus dalam segala hal itu jaga mutu, sehingga dari mutu itu akan bangun integritas. Bapak Lipius sudah membuktikan integritasnya sebagai pendeta, sehingga diakui di mana-mana dihargai. Itu namanya integritas. Integritas itu tidak akan pernah datang tanpa kualitas. Kualitas itu tidak akan muncul tanpa kerja keras, belajar dan sebagainya. Dan belajar dan sebagainya tidak akan muncul kalau tidak ada niat. Begitu. Jadi kita tidak boleh jadi orang kedua, orang kelima, orang ketujuh di bangsa dan di planet bumi ini. Tapi kita harus jadi orang nomor 1 di planet bumi ini. Orientasi kita harus berpikirnya ke sana. Begitu. Kita ini hanya dapat pendidikan saja. Orang Amerika tidak lebih hebat daripada kita. Orang mana-mana tidak lebih hebat dari kita. Ini hanya karena jalannya pendidikan dan kita ada di ujung bumi. Tapi suatu saat kita akan balik ke ujung bumi ini. Kita yang baru ini. Amin. Oke. Amin. Ini sudah khotbah pidato terpersona semua itu. Terima kasih. Kemudian yang berikut Bapak Ibu sekalian, saya juga bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah bangun 5 rumah ini dan Tuhan kasih kami Kabupaten Yahukimo kemarin 320 rumah. Ya. Jadi kita keseluruhan punya hanya 5. Tuhan bilang, Didimus kamu punya rumah sekarang 320 rumah. Dari 2.200 rumah yang diberikan Provinsi Papua Pegunungan, kita dapat 320 rumah untuk Kabupaten Yahukimo. Ya. Jadi saya juga heran-heran kenapa Pak Prabowo kasih rumah. Logikanya kan kenapa tidak kasih pembangunan jalan, jembatan atau apa. Pikir-pikir juga Tuhan atur alam semesta ini kita tidak mengerti. Kita kasih strategi 5 rumah tapi Tuhan kasih kita lagi 320 rumah lagi untuk saya bangun. Ya. Oleh karena itu kita bersyukur 5 rumah itu terima kasih dari perumahan sudah bangun, kiranya menjadi berkat untuk para dosen yang ada dan bisa mempersiapkan semua pelajaran dari situ untuk mengajar semua mahasiswa dengan baik. Kemudian juga waktu yang bersamaan kami juga bangun rumah gedung gereja dan rumah pendeta di Papua New Guinea, di beberapa negara di Afrika yang ini ya itu waktu yang bersamaan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, kemarin kita bantu Pak Thomas Wenda dengan rombongan di Manado uang 1 miliar. Dan saya pikir
jual 1 miliar ini nanti mereka bikin apa? Waktu kami ke sana kemarin kita kasih, tapi kemarin dia kasih laporan bahwa bapak saya sudah beli tanah 1.600.000.000 di pinggir jalan, begitu. Di pinggir jalan raya di perempatan, jadi ada perempatan begini dia dapat di pojok sini. Dia bilang gini ya Ukimo yang adopsi wilayah ini, jadi nanti bapak dengan ini datang, tapi saya nanti undang Sinodeka dengan wilayah ke sana untuk kita peletakan batu pertama, begitu. Ya, tapi saya sempat diskusi dengan beliau juga begini Pak Thomas. Saya sempat diskusi bahwa dia ada buka juga daerah di Sulawesi, Palu ya, di Palu itu, dan di situ perlu penginjil banyak, dan ini basa-basi bisa diterima, bisa ditolak juga, tapi sekedar informasi saja bahwa kita kalau meluluskan mahasiswa yang dari STT Gidi bisa satu kali lulus tapi dua gelar langsung, dia bisa jadi STH sekaligus evangelis atau calon pendeta. Itu 1 tahunnya kasih praktek di daerah seperti itu. Dia tak uji kan tidak? Karena sebagian besar itu setelah lulus dari sini mau jadi di dewan, tepuk tangan untuk menjadi dewan. Ya ini bukan rahasia lagi, tepuk tangan dulu lebih serius lagi. Begitu. Jadi kita kirim dulu ke sana, mereka melayani 1 tahun dulu. Setelah itu dia kembali wisuda, tapi waktu itu wisuda dia sudah evangelis. Misalnya evangelis Yohanes siapa? Yohanes Wedaka atau Yohanes Yahuda, begitu. Itu bisa kita kurikulumnya kita bisa rubah ke arah sana. Karena kalau kita bilang semua orang ini masuk surga, tetapi kita tidak persiapkan kualitas pelayanan ini dengan baik, maka itu jangan sampai semua orang ini yang perlu dengan penjara. Nah ini yang kita bisa sebagai masukan yang perlu dipertimbangkan. Itu yang saya bisa sampaikan. Kemudian yang berikut Bapak Ibu sekalian, nanti khusus untuk STT Gidi kita sudah bangun 5 rumah, tapi juga masih kalau masih ada keperluan rumah lagi Pak Ketua ini. Pak Ketua ini saya kenal Bapak Ketua ini waktu kita urus Pak Lukas peresmian bulan pertama ini, kita dua yang motor penggerak ke sini. Tepuk tangan untuk kita dua ini. Saya kenal beliau dari situ, dan sekarang puji Tuhan sudah jadi rektor atau pimpinan STT di sini. Tuhan berkati Bapak dengan segala kekurangan, tetapi Tuhan akan limpahkan segala hikmat mengatur STT ini dengan baik, dan saya percaya Tuhan akan kirim orang-orang hebat untuk menolong Bapak mengelola sekolah ini. Jadi terima kasih untuk itu. 5 rumah kita sudah bangun. Hari ini sebenarnya saya sudah siapkan buku untuk STT Gidi ini 1 karton, tapi teman yang mau saya antar mau bawa buku ini, dia lagi pasang oksigen di hidung sesak nafas, jadi bukunya saya tidak bawa, tapi nanti lewat Pak David nanti kita akan kirim buku-buku supaya STT Gidi ya itu.